Halo semuanya, kenalin, nama aku Wildan Fadli Hilmi. Sebagai mahasiswa, kita sering banget dengar cerita tentang kejayaan masa lalu lewat buku teks. Tapi hari ini, aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan virtual dan melihat langsung bukti sejarah itu secara nyata. Sekarang, aku lagi ada di salah satu pusat penyebaran Islam paling awal di Pulau Jawa, yaitu Masjid Agung Demak. Tempat ini bukan cuma sekadar rumah ibadah biasa, teman-teman. Masjid ini adalah saksi bisu runtuhnya Majapahit dan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Yuk, kita bedah sejarahnya. Oke, kita bahas sejarahnya dulu. Masjid Agung Demak ini didirikan sekitar abad ke-15, tepatnya tahun 1479 Masehi oleh Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak. Tapi beliau nggak sendirian. Pembangunan masjid ini dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo. Bayangin aja, para ulama besar berkumpul di sini, berdiskusi, merancang strategi dakwah sambil menyusun batu demi batu untuk membangun masjid ini. Makanya, dalam babat Tanah Jawa, Masjid Demak ini sering disebut sebagai masjid pusat atau markas besarnya para wali. Nah, kalau kalian perhatikan arsitekturnya, ada yang unik banget. Nggak kayak masjid modern zaman sekarang yang pakai kubah bulat ala Timur Tengah. Masjid Agung Demak justru punya atap berbentuk 5 tumpang 3. Kenapa begitu? Ini adalah bukti kecerdasan para wali dalam berdakwah menggunakan pendekatan budaya atau akulturasi. Atap tumpang 3 ini mengadopsi arsitektur lokal Hindu-Buddha seperti candi. Secara filosofi Islam, 3 tingkat ini melambangkan 3 tahapan beragama, iman, Islam, dan ihsan. Jadi, para wali sengaja bikin desain yang akrab di mata masyarakat lokal saat itu, supaya mereka merasa nyaman dan tertarik untuk datang. Masuk ke bagian dalam, ada satu daya tarik utama yang paling legendaris, namanya Soko Guru. Ini adalah 4 tiang utama penyangga masjid yang dibuat oleh 4 wali berbeda. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Ada cerita menarik nih tentang tiang buatannya Sunan Kalijaga yang disebut Soko Tatal. Konon, saat tiang lainnya sudah siap dari kayu gelondongan utuh, tiang bagian Sunan Kalijaga belum selesai. Akhirnya, beliau mengumpulkan sisa-sisa parutan atau serpihan kayu, tatal, diikat, lalu disatukan dengan kekuatan spiritual hingga menjadi tiang yang kokoh. Secara logika modern, ini adalah teknik menyatukan kayu yang luar biasa pada zamannya. Dan sampai sekarang, tiang itu masih berdiri kokoh menopang masjid ini. Teman-teman, dari Masjid Agung Demak, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan dengan pedang atau kekerasan, melainkan dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap budaya lokal yang sudah ada. Masjid ini bukan cuma warisan arsitektur, tapi warisan nilai toleransi yang harus kita jaga sampai kapanpun. Nggak kalah menarik, ada yang namanya pintu bledek alias pintu petir. Pintu ini dulunya adalah pintu utama masjid. Cerita rakyatnya seru banget. Dibikin oleh Ki Ageng Selo yang katanya punya karomah bisa menangkap petir. Wujud petir yang dia tangkap itu kemudian diukir di pintu kayu ini. Kalau kalian lihat detail ukirannya, ada bentuk mirip kepala naga atau makhluk mitologi yang menggambarkan visualisasi petir tersebut. Di pintu itu juga ada candra sengkala atau penanda waktu yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani, penanda kalau masjid ini punya akar sejarah yang sangat kuat sejak ratusan tahun lalu. Sekarang, pintu aslinya udah disimpan di dalam museum masjid demi keamanan, tapi replikanya masih bisa kita lihat di tempat asalnya. Sampai detik ini, Masjid Agung Demak nggak cuma jadi tempat salat, tapi juga tempat ziarah. Di area belakangnya bersemayam jasad Raden Patah dan Sultan-Sultan Demak lainnya. Tempat ini jadi pengingat hidup
tentang bagaimana Islam masuk ke Jawa dengan cara yang damai, santun, dan menghargai budaya lokal. Saya Wildan Fadli Hilmi, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di tugas-tugas sejarah berikutnya. Stay curious and see ya.